mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya ingatkan saudara yang punya pokok doa boleh bawa, supaya sebentar pada waktu doa syafaat tidak ada lagi yang jalan-jalan, ya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 6 sampai 10. Roma 5, kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Roma 5 ayat 6 sampai 10. Ada di layar, ya. 1, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh karena kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bagian kedua di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Kita baca bergantian, ya. Di sebelah kiri saya ayatnya yang ke-9, sebelah kanan saya ayat 10 dan ayat 17 kita baca bersama-sama. Sebelah kiri dulu, ya. Yohanes 15. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu kukatakan padamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kamu dengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang anak lainnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang selalu rindu hidup di atas firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang wartawati dari harian Il Manifesto Italia pada tahun 2005, dia bernama Giuliana Sregna, itu diculik oleh gerilyawan Irak. Dia disekap selama 1 bulan dan pemerintah Italia begitu bertanggung jawab atas seorang warga negaranya ini. Dan pada 4 Maret 2005, Giuliana Sregna ini yang berusia 56 tahun itu berhasil dibebaskan. Setelah dia dibebaskan, saudara-saudara, dari teroris yang mau membunuh dia, ada seorang yang sangat berjasa yang menjadi agen intelijen dinas rahasia Italia yang diutus sebagai juru runding berbicara dengan gerilyawan Irak. Namanya Nicola Calipari.
Dia berhasil dengan kemampuan, dengan kepintarannya, dengan keberaniannya. Dia berhasil membebaskan Giuliana Sregna, usia 56 tahun. Dan ketika dia berhasil membawa Giuliana lepas dari para gerilyawan, di dalam mobil dia membawanya dengan kencang sekali menuju bandara karena untuk diselamatkan kembali ke negaranya. Tapi di dalam perjalanan itu, waktu itu masih banyak tentara Amerika di sana untuk mengamankan situasi Irak pada waktu itu yang kacau balau. Dengan kencang mobil itu berjalan, diberikan aba-aba supaya berhenti, tidak mau berhenti. Dan Nicola Calipari yang membawa mobil pada waktu itu tidak memperhatikan. Kemudian pasukan Amerika Serikat itu membabi buta menembak mobil itu yang berisi 2 orang. Dan ketika peluru-peluru itu mengenai mobil itu dan Nicola Calipari itu melindungi Giuliana Sregna itu dengan badannya. Peluru dari mana dia menghadang peluru itu? Peluru dari mana dia hadang? Supaya Giuliana Sregna itu tidak meninggal. Dan benar saudara-saudara, ketika serangan itu terjadi, Nicola Calipari akhirnya tewas. Dan Perdana Menteri pada waktu itu Silvio Berlusconi berkata, agen kita Nicola Calipari melindungi Giuliana dengan tubuhnya. Dia tertembus peluru dan tewas. Membaca ini saudara-saudara, saya merasa sesuatu yang sangat heroik sekali. Jiwa kepahlawanan Nicola Calipari yang bertugas sebagai juru runding sekaligus agen rahasia dinas intelijen Italia mengerjakan tugas sesempurna mungkin. Dia sudah berhasil membebaskan warga negara Italia. Tetapi di dalam perjalanan akhirnya juga dia menyelamatkan Giuliana Sregna melalui pengorbanannya. Saya pikir tidak ada di antara kita yang berkata ini bukan peristiwa heroik. Semua mengakui ini peristiwa yang luar biasa heroik. Tetapi pernahkah kita berpikir ada satu pribadi yang luar biasa heroik, super heroik, yang tidak pernah akan ada lagi yang bisa menandingi pribadi ini? Siapa dia? Benar saudara, dialah Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Roma 5 ayat 8 tadi mencatat, Roma 5 ayat 6 sampai 10 mencatat luar biasa pengorbanan Yesus. Yang sebentar kita akan merayakan, setiap bulan kita di sini menikmati roti dan anggur. Ini bukan rutinitas, tapi mau mengingat akan betapa besar pengorbanan Kristus untuk kita. Kalau Nicola Calipari tadi, dia mau mati untuk seorang warga negara yang baik, yang mengerjakan tugas negara sebagai wartawan untuk meliput suasana di Irak pada waktu itu. Wajar orang yang baik bukan kita selamatkan. Kalau ada orang baik mau dianiaya bukan main kita marah sekali, bukan. Kenapa orang baik seperti itu harus dianiaya atau dicelakai? Pasti ada orang yang mau bangkit. Tapi Yesus, Roma 5 ayat 6 sampai 10 menjelaskan, itu tidak pernah ada pribadi yang seperti Yesus. Karena itu saya tidak pernah percaya orang di luar Kristus atau siapapun orang mengatakan di luar Kristus ada keselamatan, ada kasih, ada kebenaran. Tidak ada. Saya tidak pernah mau percaya. Saya hanya mau percaya kepada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Kenapa dikatakan dia? Dalam Roma 5 tadi, Paulus menjelaskan dengan begitu gamblang. Yesus mau mati kepada saudara dan saya yang masih lemah. Tidak ada yang patut dibanggakan.
Manusia yang berdosa itu tidak ada sesuatu yang baik. Nggak populer. Kalau orang populer kita senang. Orang yang kuat, orang yang pintar, orang yang hebat, orang suka. Amin, saudara. Perhatikan, kita mau bergaul dengan siapa? Ada yang mau bergaul dengan orang yang tidak baik. Ada yang mau bergaul dengan orang yang tidak terkenal. Ada yang mau bergaul dengan orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Jarang sekali. Ayo, kita renungkan baik-baik sekarang. Kita mau bergaul dengan siapa? Pasti kita pilih-pilih, jujur. Saya mau bergaul dengan orang yang kasih saya kari. Pak Yoyong ketawa karena dia bikin kari, dia liburin kasih saya tadi malam. Enak sekali ya. Saya tunggu nanti. Tapi coba kalau ada orang yang lempar kotoran di rumah kita, mau kita bergaul? Markas kita dulu pertama kali masuk, itu bangun pagi-pagi, penuh tai manusia. Gak tahu siapa yang lempar. Orang gak suka pertama kami tinggal di sini. Saya pendeta, naik darah saudara. Naik darah, manusia daging. Kadang-kadang di plastik dilempar di atas. Bagaimana kalau ada virus di dalam kotoran itu? Virus-virus E. coli atau apa? Bukan main. Bukan cuma itu, tetapi penghinaan itu loh. Lemah di sini dalam pengertian manusia tidak mampu berbuat baik. Justru di saat tidak mampu berbuat baik, Yesus mau mati untuk orang yang seperti ini. Waduh, gak ada kasih yang setinggi kasih Yesus. Amin. Kemudian Roma 5, Paulus menjelaskan lebih bagus lagi. Justru ketika kita masih berdosa, Yesus justru mati. Saat kita berdosa, tidak ada sesuatu yang baik, tidak ada sesuatu yang layak. Berdosa itu menjengkelkan, menjijikan. Berdosa, saudara-saudara, justru Yesus mau mati untuk orang yang berdosa. Coba cari di muka bumi ini. Saya mau tantang semua penganut agama di muka bumi ini. Adakah pemimpinmu seperti Yesus? Yang mau mati untuk saat-saat orang sedang berdosa, yang tidak layak, yang kotor, yang najis. Tapi justru saat itulah Yesus mati. Nonsense semua yang punya Tuhan itu. Saya berani mengatakan hanya Yesus Allah yang sejati. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus, saudara. Karena dia yang mau mati untuk orang berdosa. Nggak ada pribadi yang seperti ini. Saudara-saudara, jadi orang Kristen jangan percaya di luar Yesus. Apalagi kalau ada yang masih percaya setan. Keterlaluan itu ya, ini sudah ketahuan. Jangan. Ya. Percaya Yesus. Percaya di luar Yesus itu celaka. Karena yang mau mati untuk orang berdosa hanya satu, yaitu Yesus. Coba cari referensi mana sejarah di muka bumi ini. Dari pertama dunia ada sampai dunia ini kiamat nanti. Siapa yang mau mati untuk orang yang berdosa? Siapa? Jangan main-main dengan iman percaya kita. Hanya Yesus. Jangan jadi jual Yesus gara-gara jabatan. Jual Yesus karena pekerjaan, karena perempuan, karena wanita, karena laki-laki, karena pria. Banyak sekali orang Kristen itu gampang sekali tinggalkan Yesus. Saya heran saya. Karena tidak mengerti. Mereka pikir masih ada Tuhan yang lain. Gak ada Tuhan yang lain. Tuhan yang sesungguhnya adalah Yesus. Dia mati untuk orang yang berdosa. Pada saat kita berdosa, coba. Saya kira tidak ada lagi pribadi yang seperti Yesus. Dan memang tidak akan pernah ada. Betul tidak? Enakkah ketemu dengan orang berdosa? Pasti saudara lihat dari jarak 100 meter atau 300 meter, 1 kilo pun saudara sudah mencong. Saudara tidak ingin ketemu dengan orang yang selalu berbuat dosa.
Tapi Yesus disuruh cari orang yang berdosa. Dan dia mati mau menyerahkan hidupnya untuk orang berdosa. Sekali lagi, hai umat beragama di muka bumi ini, kau menyesal kalau tidak percaya Yesus. Karena tidak ada Allah yang seperti dia. Amin, saudara? Yang berikutnya, Paulus jelas sekali. Bagus sekali bahasanya. Tadi, waktu masih berdosa, waktu masih lemah. Kedua, waktu masih berdosa. Dan ketika dia bilang, Yesus mati pada waktu kamu majelis seteru. Istilahnya orang sedang mau nembak kita, di dahi kita begini, kita nggak balas, kita datang. Oh ya silakan tembak, saya mengasihi kamu. Wah ini di mana ada saudara manusia yang seperti ini? Saudara suka nonton tinju? Ada yang suka nonton tinju? Dulu saya suka sekali, tapi sekarang saya nggak mau lagi, nggak enak. Saya menikmati di atas penderitaan orang lain. Aduh, saya paling suka dulu tinju. Tapi saya boleh belajar satu hal di pertandingan tinju. Ada nggak pernah saudara nonton tinju kemudian musuhnya bilang pukul saya, sampai dia KO, dia nggak balas? Nggak ada. Begitu bunyi lonceng saudara-saudara, langsung mau mangsa. Di mana tempat yang paling tepat supaya jatuhkan satu kali pukul seperti Mike Tyson? Karena itu musuh. Musuh itu harus dihabisi, saudara. Musuh itu harus dibinasakan sesegera mungkin. Ini tidak. Musuh yang caci maki Yesus, yang marah-marah Yesus, yang mengutuk Yesus. Justru Yesus bilang, saya mati untuk kamu. Mana ada pribadi yang seperti ini, saudara? Tidak ada. Jadi betapa besar kasih Yesus. Betapa indahnya kasih Yesus. Jadi saudara, kalau Yesus sudah mau mati untuk kita yang lemah, berdosa, dan memusuhi dia, konsekuensinya apa? Bagi saudara dan saya. Yohanes 15 ayat 9-17 mendorong saudara dan saya bukan membalas kasih Yesus, tetapi meneladani kasih Yesus, supaya kita juga mengasihi dia. Yohanes 15 ayat 9-17. Ada 4 hal yang diajarkan oleh Yohanes. Pertama dikatakan di sana, Allah Bapa begitu mengasihi Allah Anak. Karena Allah Anak itu menjalankan misi keselamatan manusia di muka bumi ini. Karena tidak ada cara lain untuk diselamatkan manusia berdosa, kecuali Yesus harus mati. Mati ketika masih lemah, ketika manusia masih berdosa, ketika manusia masih seterunya Tuhan. Kemudian firman Tuhan itu jelas berbicara bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada para muridnya. Karena dia bilang, Bapa mengasihi aku, kasih Bapa memenuhi saya, maka saya mengasihi para murid. Itu sebabnya bukti terbesar daripada cinta kasih yaitu pengorbanan diri. Kalau kita mengasihi tidak memberi, itu bohong. Tapi kalau mengasihi, memberi, tapi memberinya hanya ecek-ecek, pemberian kita juga belum bisa dibilang kita mengasihi secara otentik. Saudara mungkin kasih seluruh dompet saudara kepada orang yang kau kasihi, itu juga bukan bukti kasih yang sejati. Saudara bisa kasih deposito, bisa kasih mobil, bisa kasih rumah, itu bukan bukti cinta kasih yang sejati. Tapi pada saat seseorang menyerahkan hidupnya, maka itu adalah pemberian terbesar dan terindah, tertinggi, ultimat, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Mungkin ada orang yang memberi kasih, memberikan nyawanya untuk orang yang baik tadi. Tapi di mana ada orang yang memberikan nyawanya, tubuhnya, mati untuk musuh, untuk orang berdosa, untuk orang yang lemah? Mana? Saya kira tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi itu sebabnya kasih Yesus kepada para muridnya menjadi satu bukti yang sangat nyata
bahwa ia telah memberikan nyawanya kepada para muridnya, yang dia katakan dia sebut sahabatnya. Tuhan itu pencipta, kita ciptaan. Tapi kita dianggap sahabat. Sahabat itu bisa bercanda, sahabat itu bisa diskusi, sahabat itu bisa curhat apa saja. Tidak ada batasan, bebas. Bayangkan Allah yang Maha Kuasa itu, yang hebat itu, menjadikan saudara dan saya sahabatnya. Dan dia mau menyerahkan nyawanya untuk sahabat yang dia kasih. Yang ketiga, Yohanes menjelaskan dalam ayat yang ke-10 kita baca tadi. Kalau Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi keselamatan saudara dan saya, maka kita juga siap menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus sebagai bukti kita mengasihi Dia. Tidak cukup uang, tidak cukup persepuluhan. Saya beberapa hari ini dikirim-kirim terus video-video dari pendeta-pendeta dari gereja sana itu selalu bicara persepuluhan. Saya bilang ini pendeta mata duitan, supaya dibayar terus kepada dia. Masuk ke Elgibor tidak perlu bayar persepuluhan, tidak perlu bayar kepada pendetanya, saudara. Bayar sama Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Nggak boleh. Kenapa pendeta selalu bicara tentang uang, bicara tentang persembahan persepuluhan? Harus ke pendeta, harus. Pendeta jadi kaya, jemaatnya jadi miskin. Pendetanya punya mobil mewah, jemaatnya jalan kaki. Terus pendetanya marah kalau jemaatnya memberikan persembahan ke gereja lain. Ini terlalu cetek sekali cara berpikir. Tuhan sudah mengajarkan kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya, maka kita yang percaya kepada Dia juga siap memberikan nyawa, bukan cuma persepuluhan. Makanya saya kalau diminta khotbah-khotbah di gereja-gereja bicara persepuluhan, saya tidak tertarik. Pasti saya berbicara tentang apa? Seratusan, bukan persepuluhan. Bingung orang panggil saya, kok disuruh bicara persepuluhan? Bicara 100%. Iya, karena tidak pernah Tuhan mengajarkan kita hanya mengasihi Tuhan 10%. Amin. Mengasihi Tuhan itu 100%. Siap dompet habis, siap kari di belakang payung habis dikasih ke pendetanya. Iya. Jangan setengah-setengah. Saya tanya mana? Sudah habis. Oh, berarti 100% dia kasih saya. Habis semuanya dia punya kari. Saya doakan supaya banyak lagi karinya di kontainer. Ya. Jadi mengasihi Tuhan itu 100%, saudara. Belajar mengasihi Tuhan 100%. Jangan persepuluhan. Pusing saya dengar itu. Sedikit-sedikit. Ada lagi kemarin yang cerita sama saya, Pak, bagaimana ini? Pak pendeta bilang, persembahan sulung. Tiap tahun seluruh gajinya, seluruh pendapatannya dikasih ke pendeta. Saya bilang bodoh. Iya, kasih sama pendeta kaya dong. Terus apa yang dia perhatikan? Pernah nggak dia perhatikan, dia lihat ada jemaat yang kesulitan ekonominya, anaknya mau sekolah dikasih, dia bantu? Nggak, bikin villa, jalan-jalan ke luar negeri, borju. Iya, itu fakta. Terus saya dengar ada pendeta besar yang selalu muncul di televisi, muncul berdua. Mereka bilang, wah, pendeta-pendeta yang suka ngomong-ngomong kita itu sirik, iri. Ngapain sirik dan iri? Kamu dapat uang dari mana? Kamu sebelum jadi pendeta orang kaya? Enggak, orang miskin. Tapi begitu jadi pendeta jadi kaya raya. Uang siapa? Uang jemaat. Ada penjual sayur, penjual daging, penjual ikan, 100%. Buah sulung dikasih semua kepada pendeta. Hati-hati, saudara. Gak ada orang mau sirik dengan kekayaan. Kalau orang benar-benar hidup dalam Tuhan, dia tidak pernah takut miskin, karena pemeliharaan Tuhan. Ini bukti. Puluhan tahun saya melayani Tuhan, saya tidak pernah mengejar yang namanya uang. Saya tidak pernah mengejar yang namanya popularitas. Saya masuk ke pedalaman-pedalaman, ke desa-desa itu pakai uang sendiri. Gak pernah mengharapkan orang mengembalikan.
Tapi Tuhan berbuat besar dalam hidup kami. Makin tidak cari uang, makin datang uang itu. Ada keperluan, ada. Tuhan siapkan. Justru saya jalan-jalan ke luar negeri, dipikir saya pendeta kaya kan. Minta persepuluhannya jemaat. Tahu nggak? Istri saya bisa jalan-jalan. Saya sampai bilang, oh hebat ya ibu gembala, luar biasa. Ke Jerman, ke Itali, Paris, Amsterdam. Saya ketawa, puji Tuhan, itu anugerah semua Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Bukan kita minta-minta. Tapi saya doa Tuhan, 28 tahun Bu Gembala melayani kami sekeluarga. Aku tidak bisa membalas kebaikannya Tuhan. Dia begitu mengasihi saya, mengasihi anak-anak. Tapi saya minta kepadamu Bapak, kali ini biar istri saya jalan-jalan menikmati, refreshing. Tuhan dengar, Tuhan jawab melalui caranya yang ajaib. Teman saya apa? Tiba-tiba telepon saya, Hans, pinjam uang 150 juta. Pusing sampai pingsan saya. Pinjam uang 150 juta. 150 ribu juga tidak ada. Coba periksa di kantong saya, nggak ada 150 ribu. Saya bilang, kenapa pinjam uang begitu banyak? Anak saya studi di Australia. Wah, kehabisan uang ini susah sekali. Dalam hati saya, aduh, repot juga ya kalau anak sekolah di luar negeri. Orang tua pusing di Indonesia. Saya bilang, nggak ada duit saya. Dia bilang, kalau begitu nggak ada duit. Ada tanah saya 1 hektar, ada di dalam tanah itu, bukan di dalam, di atas tanah, ada kafe, ada restoran. Tolong jualin dong. Saya bilang, kau punya tanah di Sulawesi, saya di Bandung, mau jual bagaimana? Dan saya belum pernah pengalaman jadi maklar, jadi broker, harus berguru dulu sama Ibu Rina. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya bilang kirim aja, gambarnya, fotonya, speknya lah, apalah. Sedikit-sedikit belajar setelah bergaul dengan Ibu Rina, minta ininya, luasnya berapa, apa di atasnya, pokoknya lengkap. Saya bilang, iya saya nanti kirimkan. Saya kirim tuh, saya doa dulu, kemudian saya bergerak dengan 1 orang. Saya kirim. Lama, nggak ada berita, silent. Terus teman saya itu telepon, aduh, makin gelisah dia. Hans, nggak ada berita. Sama siapa yang kau kirimkan? Sudah, jangan gelisah, berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak ada yang sukar kalau dia mau tolong. Berdoa, saya juga berdoa. Saya berdoa, kamu gelisah di sana, bagaimana? Itu bikin takut saja, lama-lama saya nggak berdoa. Berdoa, saya bilang. Berdoalah, kita berdoa sama-sama. Satu waktu dia bilang, ada yang telepon saya, namanya ini disebut. Iya, saya bilang itu teman saya. Dia utus menantunya. Saya bilang, lantas bagaimana pembicaraannya? Dia bilang, mau janjian lihat lokasi. Dari Jakarta, lihat lokasi di Sulawesi Tengah ini. Pekerjaan gila ini. Saya diam-diam, kan sudah didoakan. Kalau Tuhan mau pasti jadi. Terus berhenti, sebelum udah lihat, sudah. Jadi bagaimana? Belum jadi. Telepon lagi. Ini sudah 2 mingguan, sudah lihat lokasi, kok nggak ada berita-berita. Coba cerita, coba sampaikan dulu dong. Saya bilang, saya nggak akan ngomong. Saya hanya ngomong sama Tuhan Yesus. Saya nggak akan ngomong ke orang itu, nanti malu. Dipikir kita maksa-maksa orang harus beli. Ngomongnya harus sama Tuhan. Betul tidak, saudara? Kalau berdoa kan sama Tuhan, masa berdoa sama Tuhan tapi yang ditagih Pak Surya. Itu celaka itu. Sama itu, saya tidak suka itu janji iman. Hati-hati loh di gereja-gereja yang suka janji-janji iman. Saya nggak setuju, maaf. Tidak ada janji iman di El Gibor. Kalau ada janji iman itu bukan janji iman, janji bayar. Saudara dikejar-kejar oleh pendeta. Ya, Agus, sudah janji iman kan 1 juta, kapan bayar? Janji bayar. Janji iman itu nggak perlu orang tahu, nggak perlu pendeta tahu. Tuhan yang tahu kan. Mau 10 tahun baru dia bayar, urusan dia dengan Tuhan. Kenapa kita yang kejar-kejar orang kayak debt collector? Ini gereja aneh-aneh sekarang. Mau bangun gedung besar, janji iman. Padahal janji bayar. Saya nggak mau memikirkan GKR El Gibor mau bangun kapan. Sampai kiamat juga tidak dibangun-bangun, tidak apa-apa. Yang penting masih ibadah di tempat yang enak sekali. Ini kan kita punya. Ini punya kita.
Buktinya kita bebas sekarang. Nanti sebentar jam 8 pulang punya kita. Amin saudara. Amin. Iya, biar dipinjamin punya saya sekarang, punya kita semua dong. Ini kan kita bebas. Siapa yang berani usir kita? Coba. Pemiliknya nggak berani juga datang usir kita. Tapi jam 8 lewat harus tinggalkan, saudara. Habis makan nasi kuning dulu dari Bu Heti. Kita makan dulu, saudara. Hebat sekali, saudara. Terus bagaimana terjadi? Tiba-tiba ditelepon, Hans, saya mau lepas saja harga begini. Saya bilang hargamu, kenapa tanya harga saya? Ya kalau kamu sudah lepas, lepas. Yang penting kau ingat juga saya. Karena teman dekat, karena teman SMA. Perempuan, ibu-ibu. Pas 1 bulan dari pertama pembicaraan itu, dia telepon saya, tapi saya nggak angkat-angkat karena masih sibuk. Saya balas WA-nya. Ada apa ditelepon terus? Dia bilang bahasa sana. Mau uang Ngana tidak? Ngana itu kau, bahasa Manado. Ngana mau uang tidak? Saya bilang kenapa? Cerita saja. Sudah transaksi, Hans. Saya kirim sama kamu 75 juta. Oh, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Istriku bisa pergi ke Eropa. Haleluya, saudara-saudara. Beli tiket, sewa rumah, kasih teman yang membutuhkan, macam-macam. Habis pas-pasan. Jadi orang Kristen pas-pasan. Bersyukur jadi orang Kristen. Pas-pasan hidupnya orang Kristen. Pas butuh uang sekolah, ada. Pas butuh uang berobat, ada. Pas mau beli tiket, ada. Pas mau beli laptop, ada. Itu Semi. Ya, mana Semi? Mana Semi? Oh, di belakang. Oh, haleluya, berdiri. Awas jatuh lagi kemarin ya, jatuh. Itu dia suruh berdiri dia. Dia dapat laptop sudah. Pas disuruh doa di sini, ada ibu-ibu telepon dia. Kamu perlu apa? Dia perlu laptop. Yang berapa? Saya bilang, kenapa bilang 5 juta? Bilang 8 juta, Sam. Maka saya berkali-kali tanya, Sam, sudah tahan harganya berapa? Dia bilang sekitar 5 juta. Dalam hati saya nggak puas. Asus itu bukan 5 juta, tapi dia tidak mengerti pertanyaan saya. Kalau sudah berulang-ulang saya tanya itu ada maksudnya, Sam. Masa, Sam? Iya, 5. Coba katanya dulu. Iya, 5. Iya, 5 yang dikasih. Bukan dapat Asus, tapi lumayan, XP. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara, luar biasa kasih Tuhan. Kalau nyawanya saja dia sudah berikan, betapa hal-hal lain dia tidak berikan. Kenapa kita membatasi Tuhan? Hal-hal yang kita butuhkan di dalam dunia ini, Tuhan cukupkan. Amin. Betapa kasihnya dia, yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan bilang, murid-murid harus mengasihi Tuhan Yesus. Harus. Untuk membalas? Enggak. Karena Tuhan terlebih dulu mengorbankan hidupnya. Mati, tersiksa di atas kayu salib supaya kita tidak masuk ke neraka. Ini hadiah terbesar, saudara. Kalau ini sudah kita punya, kenapa kita pusing dengan harta-harta lain yang kecil-kecil itu? Harta yang terbesar itu keselamatan di surga. Jadi kalau saudara lapar-lapar dikit, udahlah, jangan mengeluh. Saudara pergi aja di tempat sate, hirup, asik. Pulang makan nasi doang, udah makan sate. Kenapa sampai stres, sampai kecewa, sampai putus asa? Loh, udah masuk surga masih putus asa di dunia ini. Kan bodoh sekali, saudara. Amin. Coba kalau ada susah-susah sedikit pikir, apakah kita mau tinggal selama-lamanya di dunia ini? Tidak. Satu waktu kita akan tinggalkan dunia ini. Tapi kita sudah jelas, beda dengan orang lain. Agama lain itu masih mencari-cari, masih beramal sana sini, berbuat baik sana sini, sambil membunuh orang, sambil membalas. Amal saleh bagaimana bisa? Bunuh orang di sana, amal saleh di situ. Lama-lama masih bunuh di sana, belum amal saleh di sana, mati, saudara. Jadi tidak mungkin agama amal saleh itu bisa membawa orang masuk surga. Omong kosong. Saya berani mengatakan, kalau ada yang mau protes ini masuk di YouTube, kirim sama saya. Orang yang menekankan perbuatan manusia masuk surga, nonsense, tidak akan masuk ke surga. Amin. Tapi perbuatan Tuhan kepada kita itu kasih karunia.
Dia sudah mati di atas kayu salib. Berikan cuma-cuma keselamatan kita. Maka kita pasti selamat. Tidak akan mudah-mudahan lagi. Jadi kalau kita sudah selamat, kenapa kita tidak mengasihi Tuhan? Kenapa kita berhitung-hitung melayani Tuhan? Kenapa kita hitung-hitung hanya 1/10 kasih Tuhan? 100% saudara. Saya belajar memberi saudara. Masih belajar, tapi saya belajar terus. Di rumah itu selalu orang datang. Tukang sampah, kadang-kadang, Pak, sudah datang memelas. Oh, sudah tahu. Kalau dia sudah datang, bukan tanggalnya, bukan angkat sampah, udah ngerti. Pak, boleh 3 bulan dibayar duluan, anak saya mau beli buku. 3 bulan gaji. Berapa? 100.000, 75.000, ya 100.000, ya sudah. Ke SMP 1 saja ya. Tahu SMP 1? Bendahara saya ada di SMP 1. Bilang sudah bicara dengan Pak Hans. Terus saya calling duluan. Dia sedang berjalan ke sana. Ma, Pak Edo mau pinjam uang 3 bulan. Siap kasih pinjam? Dikasih saja. Oh, haleluya, punya istri yang luar biasa, satu hati saudara. Dikasih saja. Tiap bulan bayar lagi 25.000. Makanya dia rajin sekali. Bukan cuma sampah diangkat, rumput-rumput dicabut semua. Tidak ada, bersih di depan rumah saudara. Gak usah takut miskin, gak usah takut susah saudara. Beri yang terbaik. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga mengasihi sesama manusia. Amin. Jangan takut susah saudara. Saya bersyukur banyak sekali jemaat di sini yang sayang Pak Gembala. Ya. Semua mengasihi Pak Gembala. Saya tahu dan saya mencatat dan saya mendoakan. Kadang-kadang saya butuh susu, datang susu kedelai. Luar biasa. Pak Surya, Pons, oh sudah. Pak Surya itu kalau sudah, Pak Hans, kadang, makanan, makan, nikmati. Luar biasa, Tuhan memberkati. Saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi semua yang ada di sini, saya tahu, penuh kasih, mengasihi. Bukan karena mereka sedih sama saya, tapi saya tahu karena mereka mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Kalau bukan karena Yesus, tidak mungkin kan? Mari kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan bilang, selain mengasihi Kristus, para murid-murid harus saling mengasihi. Mari kita di sini saling mengasihi. Ya, mengasihi. Praktekkan. Fungsi gereja itu apa? Kenapa kita ada gereja, ada komunitas? Fungsinya supaya talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita praktekkan, kita kasih, kita bagi, buka telinga, buka mata, kita tolong siapa yang susah, kita doakan. Mengasihi itu tidak selalu memberi. Mendoakan diam-diam orang itu tidak tahu, kita juga sudah mengasihi dia. Banyak orang yang mendoakan Juan. Teman-teman saya bilang, Pak, saya mau doa puasa khusus untuk Juan. Aduh, saya langsung nangis. Terima kasih Tuhan. Saya tidak minta mereka berdoa puasa, tapi di luar pulau sana mereka bilang, Pak Hans melayani kami di sini. Kami mau doa puasa bersama jemaat untuk anak Bapak. Nangis saya. Mereka mengasihi. Saya tidak pernah kasih apa-apa mereka, tapi saya melayani Tuhan. Mereka di pedalaman, mereka ingat. Selalu tanya bagaimana kabar keluarga. Saya merasakan kasih Yesus besar sekali. Ketika menghadapi Juan sakit kemarin, itu masa-masa bagi saya. Saya ini sudah 2 kali hampir mati. Bencana besar. Waktu tahun 83, saya meninggalkan kampung halaman saya di Sulawesi Tengah mau ke Sulawesi Tenggara. Hampir tenggelam di laut. Itu mengerikan sekali. Itu pengalaman maut pertama. Saya sudah pernah cerita, mungkin yang lain nanti ngobrol baru saya cerita. Sekarang saya nggak akan cerita, nggak akan selesai. Yang kedua, saya dengan Bu Gembala itu pelayanan di desa, di Sulawesi Tengah juga. Naik mobil mau pulang. Kalau di Sulawesi Tengah itu, ini gunung ya. Ini gunung, ini jalan, ini di laut. Jadi kita jalan antara gunung dan laut.
Jadi pada waktu kita pulang itu, mau pulang di kota, tiba-tiba itu longsor bunyi, mengerikan sekali tanah itu. Guduk, 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 guduk. Terus air itu turun jadi sungai. Waduh, saya lihat pohon udah rubuh di depan. Waduh, mati. Sebentar lagi kita akan tertimbun tanah. Wah, kami cuma satu perempuan, yaitu Bu Gembala di dalam. Hujan lagi. Kami tiba-tiba berhenti di satu tempat. Bongkahan batu itu kira-kira mungkin berapa ton itu jatuh. Jatuh pas di belakang mobil, saudara. Kalau kena di mobil, mati semua. Aduh, mengerikan sekali. Sangat menakutkan peristiwa itu. Saya langsung bilang, turun semua, buka baju laki-laki semua. Bu Gembala di dalam. Tapi karena saya bilang ini sudah mau longsor, saya bilang, keluar Pak, keluar. Supaya kita mungkin masih bisa nyelip kalau lari. Kalau dalam mobil pasti tenggelam, pasti tertimbun. Di rumah itu ada anak masih kecil sekali, Juan dengan Jian kalau nggak salah. Waktu kami berseru, Tuhan, mobil itu saya bilang, balik mundur, dorong ke sana. Kita nggak tahu lagi masih bisa selamat atau tidak. Pokoknya dorong, saya bilang dorong, sampai mata lihat ke atas, lihat terus. Sudah benar-benar dapat satu jalan yang sedikit luas, bisa balik mobilnya, pulang ke desa, selamat. Menakutkan. 2 kali dalam hidup saya bilang. Tapi ketika mengalami Juan mata sebelah tidak melihat, saya rasa itu ada yang hampa sekali dalam hidup saya. Karena dokter, saya menilai sembarangan saja. Yang saya pikirkan pada waktu itu, dia bilang, tidak ada jawaban semua. Terakhir dia bilang, kemungkinan biji matanya diangkat. Nah, itu yang saya bilang, Tuhan, saya nangis. Saya sudah tidak bisa menggambarkan suasana batin saya pada waktu itu. Seperti saya mati rasa. Tapi saya masih nasihati dia, saya masih baca Mazmur 91. Sebenarnya saya juga sudah tidak kuat. Dia juga bilang, Pak, Tuhan Yesus sudah tinggalkan saya. Di situ hancur hati saya. Iblis berbicara, barangkali betul. Tuhan sudah tidak mengasihi kita. Tapi saya lawan, tidak. Mazmur 91 mengatakan, dia menyertai, dia memberkati. Tapi saya turun malam itu di pelataran Cisendo. Tidak ada orang, hanya sapam. Gerimis. Di situ saya berjalan, saya terus berseru kepada Tuhan. Saya nangis, saya berseru, Tuhan, Engkau satu-satunya jalan saya. Engkau tempat perlindungan saya. Dokter tidak punya pengharapan lagi. Dokter hanya mau mengintimidasi dengan pikiran-pikiran yang tidak bisa saya terima dengan akal sehat saya. Menakutkan sekali ketika dia bilang, saya dioperasi sakit Pak. Saya bilang, dia menggelepar tangannya, saudara. Apa dokter bilang? Tahan saja. Mengerikan kalau jadi kelinci percobaan, saudara. Saya pikir dirugikan. Campur aduk pikiran dan hati saya. Pikiran dan hati itu sudah tidak nyambung. Saya takut depresi, saya takut gila. Saya berseru, Tuhan, Engkau satu-satunya tempat pertolongan, tempat perlindungan yang sejati. Saya berteriak, saudara, jalan di bawah, jalan kiri kanan, subuh itu seperti orang gila, seperti Ibu Emil waktu email biru itu berteriak-teriak itu, ketakutannya seperti itu mungkin. Sudah tidak ada pengharapan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya siapa-siapa, saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa, Tuhan. Tolong saya. Bagaimana Tuhan tidak infeksi? Karena infeksi ganas dibilang. Nah, menunggu 5 hari di kultur. Bakterinya mau tunggu 5 hari, saudara. Ini infeksi ganas. Gak masuk akal. Berarti sama aja kita melihat infeksi itu menggerogoti dia. Detik per detik, menit per menit, jam per jam, dan selesai. Itu menakutkan sekali. Tapi saya datang kepada Tuhan Yesus. Pagi jam 8 saya pulang ke rumah. Saya dapat telepon dari teman saya. Dari Bekasi, namanya Pak Age Adianto. Saya tidak pernah berbuat apa-apa sama dia. Saya tidak pernah berjasa apapun. Saya tidak pernah berbuat baik kepada dia. Saya tidak pernah melakukan apa-apa. Kami hanya teman dekat sepelayanan di GKRI. Dia telepon. Dia panggil saya bro. Bro Hans, ambil paspor, ambil tas kecil, isi baju. Kalian bertiga terbang ke Penang.
Saat ini juga jangan tunggu-tunggu. Saya seperti mau pingsan. Saya udah gak bisa pikir. Saya dengan Imo berpelukan, menangis, Tuhan, ini apakah kehendak-Mu atau bukan? Wah, udah gak bisa. Saya telepon akhirnya. Saya tanya ke Pak Domini, Pak Dom, pikirkan, saya tidak bisa pikir. Ini teman saya, suruh terbang ke Penang. Dia bilang, Pak Hans, terbang. Ini jawaban Tuhan. Saya nangis, saudara. Di saat-saat susah, ada orang yang mengasihi. Dan mereka di rumah sakit Cicendo, ada Ibu Rina, ada Pak Yoyong, ada Pak Haryanto, ada Pak Domini, ada Ibu Farida, dan semua teman-teman baik kantornya Tuhan. Mereka begitu mengasihi. Saya merasakan kasih itu. Saya di rumah udah gak bisa apa-apa, saudara. Gak bisa, buntu. Imam mengatur semua, tas apa semua. Ternyata juga tidak bisa berangkat hari itu karena harus tunggu dokter, harus tunggu administrasi, bukan main. Urusannya begitu rumit. Hari Senin baru bisa berangkat. Dan saya merasakan damai, ketenangan. Yang antar Juan adalah bosnya, saudara. Bawa nyetir sendiri, angkat kofor sampai ke bandara, dikasih makan, dikasih uang saku. Karena mereka punya Yesus di dalam hati mereka. Tanpa kasih Yesus tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Mari kita saling mengasihi. Pak Hage, siapa yang mau keluar duit? Saya hitung-hitung bisa sampai 80 juta. Saya bukan keluarganya, saya bukan saudara dagingnya. Tapi dia bilang berangkat, jangan pikirkan. Waktu tiket hangus, saya nggak enak sekali perasaan saya. Saya bilang, saya nggak enak sekali. Saya merugikan kamu. Tiket 2 hangus, saya sedih sekali. Apa dia bilang? Bro Hans, jangan pikirkan. Itu urusannya Yesus dengan saya. Saudara, ini yang menghibur saya, menguatkan saya. Saya mengiringi Yesus. Banyak anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi saya, mengasihi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang saya tahu selalu mendoakan kami, memperhatikan kami, mengasihi kami. Di atas mimbar ini saya mengatakan, Tuhan Yesus memberkati kalian semua dengan berlimpah-limpah. Tuhan yang balas. Saya melihat kasih ada kepada kalian. Kasih Yesus itu ada. Dan saya bisa berdiri di atas mimbar melayani Tuhan karena kekuatan kasih dari seluruh jemaat yang mendoakan. Dan kawan-kawan yang begitu banyak. Di luar pulau, di pedalaman, banyak yang mendoakan. Saya terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya melayani dia. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia tidak pernah membiarkan saya. Saya bilang sama Tuhan, tanya kepada Tuhan Yesus, apa maksud Tuhan mengizinkan ini terjadi? Jangan berpikir menurut cara pandang sendiri. Tapi mari kita memikirkan apa yang Tuhan mau. Dari miliaran manusia, kenapa cuma dia yang kena? Makasih. Pasti Tuhan punya mau. Kejar itu. Tanya itu. Tuhan, Engkau mengizinkan ini terjadi dalam hidup saya. Apa rencanamu? Biar saya mengerti dan saya mau melakukannya. Untuk kemuliaan Tuhan. Kita semua nanti akan tinggalkan dunia ini, saudaraku. Cepat atau lambat. Saya tidak tahu apa saya duluan atau ada di antara jemaat yang dulu. Itu bukan persoalan. Tapi saudara, terimalah kasih Yesus itu. Dan hiduplah di dalam kasih itu. Dan praktekkan kasih itu di antara kita. Supaya orang dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan kita dan murid kita. Mari kita berdoa.